Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah mau agar kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, karena Alkitab dengan tegas berkata, hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti dalam hidup kekristenan kita ada dua pilihan. Apakah kita akan hidup dalam daging ataukah kita hidup dalam Roh? Dan untuk hidup di dalam daging artinya apa? Kita sekedar punya agama Kristen, tetapi Alkitab berkata barang siapa yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berarti kekristenan daging hanya mengenakan agama sebagai agama Kristen, tetapi tidak punya kehidupan sebagai orang percaya. Tetapi orang yang mengalami campur tangan Tuhan luar biasa dalam hidupnya, maka dia akan hidup dalam tuntunan Roh, sehingga dia tidak hidup lagi menurut daging, karena daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang hidup dalam Roh akan mengalami hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Alkitab jelas berkata orang yang hidup dalam daging hanya memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi orang yang hidup dalam Roh akan memikirkan hal-hal yang dari Roh. Dan harus kita waspada, karena Alkitab berkata yang dari daging akan menganiaya yang dari Roh. Nah, orang Kristen yang hanya sifatnya daging akan menghambat pekerjaan Tuhan, akan menghambat gereja lain, akan ngomongin pendeta lain, karena yang dari daging akan menganiaya yang dari Roh. Tetapi yang dari Roh akan berjalan terus dan berkenan kepada Tuhan. Kenapa Allah mau agar hidup kita dalam tuntunan Roh? Yang pertama, karena orang yang hidup dalam tuntunan Roh akan berjalan dalam kuasa. Sementara Alkitab berkata kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Kalau kerajaan Allah atau kehidupan Kristen kita hanya berjalan dalam perkataan, maka hidup Kristen kita akan menjadi hidup Kristen yang membosankan. Tetapi waktu kita mulai berjalan dalam kuasa, di situ kita melihat kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, dan perkara-perkara dahsyat mulai terjadi. Jadi Allah mau agar kita hidup dalam tuntunan Roh, sehingga kita berjalan dalam kuasa. Yang kedua, Allah mau kita hidup dalam tuntunan Roh, sehingga kita mengalami buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, justru kalau akarnya benar, kita hidup dalam Roh, maka apa yang terjadi? Buah-buahnya pun akan luar biasa. Dan persoalan ada banyak orang ngomong tentang Tuhan, tetapi hidupnya gak jadi berkat untuk Tuhan. Orang gak bisa lihat kemuliaan Tuhan, orang gak bisa lihat kasih Tuhan, karena dia cuma ngomong tentang Tuhan, tetapi tidak mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam tuntunan Roh, karena orang yang hidup dalam tuntunan Roh, maka buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri, makin nyata dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kenapa Allah mau kita hidup dalam tuntunan Roh? Karena orang yang hidup dalam tuntunan Roh akan mengalami, merasakan, dan akan melayani dengan apa? Dengan karunia-karunia Roh. Saudaraku, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, bahkan segala kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau kita mohon karunia-karunia Allah turun dalam hidup kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan kita akan menjangkau banyak jiwa, dan pelayanan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam tuntunan Roh. Yang pertama, agar kita berjalan dalam kuasa. Yang kedua, agar kita mengeluarkan buah-buah Roh. Dan yang ketiga, agar kita mengalami karunia-karunia Roh. Dan selanjutnya, kenapa Tuhan mau kita hidup dalam tuntunan Roh? Sehingga kita makin berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena orang yang hidup dalam daging dan darah hanya memikirkan kehendaknya, rencananya, keinginannya, serta cita-citanya. Tetapi orang yang berjalan dalam tuntunan Roh, dia akan senantiasa memikirkan kehendak Allah, rancangan Allah, dan perluaskan kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan hidupnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program hari ini kita sedang membahas tentang
roh Elia hingga pada Elisa. Ini luar biasa. Kita ingat betul ketika Elisa menemani Elia, ada satu permohonan yang Elia sampaikan ketika Elia bertanya, dan Elisa sampaikan begini, berikan kepadaku 2 bagian dari rohmu, artinya double portion of your spirit, yaitu 2 bagian dari rohmu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah Allah kita, Allah yang mau memberkati kita double portion. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang roh Elia hingga pada Elisa, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Dan ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya dengan melihat dan merasakan mujizat demi mujizat yang terjadi, saudaraku, rombongan nabi ini berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Dan ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Elisa menerima roh Elia. Nah pertanyaannya, mengapa Elisa mendapatkan roh Elia tersebut? Double portion of his spirit. Yang pertama, karena ia tetap setia dan tekun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa berjalan dalam roh, untuk kita bisa berjalan dalam kuasanya, maka ini hal yang paling utama, tetap setia dan tekun. Saudaraku, Allah tidak akan memberikan kuasanya kepada orang-orang yang seenak-enaknya. Allah tidak bisa memberikan kuasanya kepada orang yang angin-anginan. Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia dan tekun. Bayangkan sampai terakhir kali waktu kemudian Elia menyeberangi sungai Yordan, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Elisa tetap ikut. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu berarti kalau Elisa tidak mendapatkan mujizat, dia tidak akan bisa seberangi sungai Yordan. Karena di zaman itu belum ada kapal, di zaman itu tidak mungkin berenang untuk melintasi sungai Yordan karena besar sekali. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi dia punya iman. Pokoknya yang penting saya lakukan apa yang Tuhan mau, selebihnya Tuhan juga akan membela dan menyelesaikannya buat saya. Ini yang saya sebut setia, dan ini yang saya sebut tekun. Oh, dia tidak melihat tantangan sebagai masalah yang harus menghambat rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak melihat persoalan demi persoalan yang bisa menghambat jalannya untuk tetap dekat dengan Elia dan belajar sesuatu daripadanya. Jadi yang pertama, bagaimana Elisa dapat menerima roh Elia? Bagaimana kita orang percaya dapat hidup dalam kuasa? Yang pertama, kita harus tetap setia dan tekun dalam segala sesuatu yang Tuhan perintahkan buat kita. Yang kedua, Elisa menerima roh Elia. Mengapa? Karena ia mau belajar terus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tahukah saudara, iman Kristen adalah sebuah pelajaran yang panjang. Kalau saudara berkata, apa artinya pendeta iman Kristen adalah pelajaran yang panjang? Iman Kristen adalah pelajaran yang panjang, maksudnya begini, kita harus terus belajar supaya kita terus disempurnakan. Ada banyak orang persoalannya tidak mau belajar. Nah, apa musuh-musuh belajar? Yang pertama, kemalasan. Ada banyak orang malas, makanya gak mau belajar. Ada banyak orang pokoknya cuma mau terima mujizat tapi tidak mau belajar. Ada banyak orang pokoknya cuma mau terima jamahan Tuhan tapi tidak mau tekun menggali firman. Makanya ada banyak orang yang sementara pendeta khotbah dia ngantuk-ngantuk, dan pas altar call baru dia lari maju ke depan minta mujizat. Yang kayak begini gak bisa terjadi. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak boleh malas, kita harus rajin, kita harus belajar, ya kan? Yang kedua, musuhnya belajar adalah sok tahu. Kadang-kadang kita merasa saya yang paling hebat, saya yang paling benar, saya yang paling rohani. Tuhan bicara sama saya, nih saya nih
anak kesayangan Tuhan. Aduh, aneh-aneh saudara. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, sok tahu itu musuh dari iman. Jangan jadi orang yang sok tahu, belajar jadi orang yang rendah hati untuk terus mau belajar. Dan selanjutnya yaitu kepala batu. Ini musuh juga. Orang-orang kepala batu gak pernah mau belajar. Orang-orang kepala batu bilang, saya memang orangnya begini, mau diapain gitu ya kan. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mau rajin, waktu kita mau rendah hati, waktu kita mau belajar punya hati yang tulus dan terbuka, maka kita akan belajar. Hidup kita akan terus dipimpin oleh Roh. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama bagaimana Elisa dapat menerima roh Elia. Yang pertama karena ia tetap setia dan tekun. Yang kedua karena ia mau belajar terus. Yang ketiga karena ia mau dengar-dengaran. Wah, ini penting saudara. Ada banyak orang mau ngomong-ngomongan. Nah ini dia. Ada banyak orang kerjaannya mau ngomong tapi tidak mau dengar-dengaran saudara. Kita dengar tapi kita gak mau dengar-dengaran. Kita senang nguping-nguping gitu, cerita orang gitu kan. Tetapi kalau ada perintah dari Tuhan buat kita gak mau dengar-dengaran gitu. Kita senang dengar khotbah pendeta yang bagus, yang lucu-lucu, yang rame gitu, yang bersemangat, yang punya cerita-cerita yang menarik ya kan. Apalagi cerita-ceritanya bombastis ya kan. Oh, saya udah ke neraka dan saya lihat orang-orang di neraka lalu berteriak-berteriak ya kan, berdarah-berdarah tapi gak mati-mati, segala macam saudara ya kan. Nah saudara gue kasih dalam Tuhan, yang saya mau jelaskan buat saudara sekalian, kita sering kali cuma mau dengar tapi tidak mau dengar-dengaran. Mari kita jadi orang percaya yang setia dan tekun, mau belajar terus, mau dengar-dengaran. Dan yang keempat, Elisa menerima rohnya Elia. Kenapa? Karena ia tetap berharap. Saudaraku, seringkali kita sudah kehilangan pengharapan. Kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi, kita langsung kecewa. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, datang pada Tuhan selalu dengan kerinduan, selalu datang dengan ekspektasi, selalu datang dengan pengharapan. Karena kita berkata pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Mari kita hidup dalam roh, kita tetap setia dan tekun, kita mau belajar terus, kita mau dengar-dengaran, kita tetap berharap, maka kemuliaan roh akan menyertai kehidupan kita senantiasa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, anugerah, kasih karunia, berkat, kuasa Tuhan yang sempurna mengalir, mujizat terjadi, perkara-perkara dahsyat berlaku, sehingga mereka boleh mengalami hidup dalam roh dan berjalan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.